Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bidzabhil udhiyah wa ballaghana ila hadzal yawm min ashri dzil hijjah wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah wa ala alihi wa sahbihi dzawil uqulis salimah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah al-qail fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini khatib mengingatkan diri khatib dan mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan khatib juga mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah Allah karuniakan kita 10 hari terbaik. Dan di hari ini 10 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan taufik dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat sunnah Idul Adha dan dilanjutkan dengan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini gema takbir kembali membelah langit, menggetarkan dinding-dinding hati kita yang mungkin mulai mengeras oleh urusan dunia. Di tengah gemuruh perayaan yang megah ini, izinkan melalui mimbar ini khatib melayangkan sebuah pertanyaan yang menukik langsung ke dalam dada kita. Untuk siapa kurban yang kita sembelih hari ini? Kita sering merasa sudah soleh atau sangat soleh karena mampu membeli hewan kurban, mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dengan memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan salat Idul Adha, dengan puasa hari Arafah. Dan di saat yang sama mungkin di antara kita ada yang lalai, ada yang lupa membiarkan sosok yang sangat memiliki jasa kepada kita, seorang perempuan yang bertaruh nyawa melahirkan kita, menangis dalam sepi karena mungkin kita lalai, karena mungkin kita mengabaikannya. Hari ini mari kita tengok kembali rahim tempat kita berasal, tempat di mana pengorbanan sejati dalam hidup kita pertama kali dimulai. Jika kita menengok sejarah Idul Adha,
kita selalu mengagumi keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putra tunggalnya demi perintah Allah. Kita mengagumi sosok Nabi Ismail yang dengan kesabarannya siap menjalankan perintah Allah. Namun kita sering lupa pada kenyataan bahwa sejarah agung ini tidak akan pernah ada tanpa peran seorang ibu luar biasa yang bernama Siti Hajar. Bayangkan seorang perempuan yang ditinggalkan sendirian dengan bayinya di tengah lembah gersang Mekah, tanpa air, tanpa tanaman, dengan bayi yang menangis kehausan. Seorang ibu itu berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, bukan untuk olahraga, melainkan sebuah aksi kurban yang nyata. Seorang ibu yang mengorbankan sisa tenaganya, mengabaikan rasa haus dan lelahnya sendiri demi menyambung nyawa darah dagingnya. Itulah madrasah kurban pertama dalam Islam yang lahir dari rahim dan kasih sayang seorang ibu. Korelasi antara kurban dan bakti ibu bukanlah fiksi, melainkan perintah yang berjalin kelindan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kata wahnan ala wahnin dalam ayat ini menggambarkan bagaimana tubuh ibu kita perlahan disembelih dalam tanda kutip secara fisik selama 9 bulan. Setiap kalsium yang menguatkan tulang kita, setiap nutrisi yang membentuk daging kita hari ini dirampas dari tubuh ibu kita. Ibu kita telah menyerahkan hak hidupnya, kesehatannya dan masa mudanya sebagai pengorbanan agar bisa lahir dan berdiri tegak seperti sekarang. Namun mari kita bercermin jujur dan tajam pada hari ini, betapa ironisnya kita begitu royal mengeluarkan jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban, namun kita mendapat dan penuh perhitungan saat ibu kita meminta sedikit waktu kita. Kita merasa sudah menjadi anak berbakti, sekeranjang parsel atau beberapa lembar uang di hari raya, sementara kita membiarkan dengan alasan sibuk kerja. Kita lupa bahwa seekor domba atau sapi yang kita potong hari ini tidak akan pernah bisa menebus 1 malam saja saat ibu kita demi menyusui dan merawat kita yang sedang demam di waktu kecil. Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai skala prioritas pengorbanan seorang anak manusia. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sahabati, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan khidmat bakti yang terbaik?" Rasulullah mengatakan, "Tsumma umka, tsumma abuka." Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, lalu ayah. Hadis diriwayatkan
menjadi tamparan bagi kita yang mungkin seringkali memperlakukan ibu sebagai prioritas terakhir dalam hidup. Waktu, uang, dan energi demi menyenangkan atasan atau sekedar menjaga gengsi di depan relasi bisnis. Namun ketika berhadapan dengan ibu yang sakit-sakitan, yang rewel di usia senjanya, kita begitu mudah menghela nafas panjang, memasang stok kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi terdalam dari ibadah kurban sebenarnya menumpahkan darah hewan kurban, melakukan menyembelih ego hewani yang bersarang di dalam dada kita, dan ego terbesar terbusuk yang paling berbahaya ini adalah rasa abuh dan kesombongan kita di hadapan orang tua dan ibu kita sendiri. Kita telah merasa menjadi orang besar karena gelar akademis yang panjang, jabatan yang mentereng, atau kekayaan yang melimpah. Dari ibu kita yang mungkin tidak sekolah, padahal demi Allah, status kita di mata dunia kecil yang tumbuh dari keikhlasan kita yang menembus batas langit di sepertiga malam. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk meneladani bagaimana para orang-orang demi sang ibu. Kita mengenal sosok seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin pada saat itu, namun sangat terkenal di langit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab kepadanya. Apa korban terbesar Uwais Al-Qarni hingga bahkan kedudukan yang mulia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Menggendong ibunya yang lumpuh berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah demi menunaikan ibadah haji. Sepanjang jalan yang gersang dan membakar, tidak ada keluhan yang kuat dari adalah tebusan kecil bagi rahim yang telah melahirkan. Sampai bernama Muhammad bin Sirin, ketika beliau berada di depan ibunya, bicaranya mendadak berubah menjadi sangat lirih dan pelan, seolah beliau adalah seorang pasien yang sakit parah di hadapannya. Para muridnya yang heran kemudian bertanya tentang perilaku aneh tersebut. Lalu dijawab oleh sahabatnya, Ibnu Sirin sedang sakit. Dia merendahkan diri dan menyembelih egonya setiap kali berbicara di depan ibunya. Bandingkan dengan diri kita hari ini, suara kita dan membuat kata-kata ibu hanya karena merasa logika kita jauh lebih modern. Mari kita berkaca pula sosok seorang ulama besar, ahli hadis besar yang majelis ilmunya selalu dipadati oleh ribuan penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri. Pelajaran hadis yang mulia, tiba-tiba ibunya memanggil dari balik pintu, "Wahai hayat," pada ayam-ayam kita. Mendengar perintah remeh tersebut, sang ulama besar tidak merasa gengsi atau terhina di hadapan murid-muridnya. Beliau langsung menutup kitabnya, berdiri seman dan pergi memberi makan ayam. Hayuah paham betul bahwa sebagai guru besar, demi menuruti perintah sederhana seorang ibu adalah ibadah
yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 majlis ilmu. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Idul Adha ini akan menjelma menjadi ibadah yang hamba yang meletakkan hubungan dengan kita. Hewan kurban tubuh besar dan mahal yang kita pamerkan di pengarangan masjid hari ini tidak akan sampai kepada ridho Allah jika pada saat yang sama ada air mata ibu yang menetes karena Allah tidak butuh daging atau darah dari hewan yang kita sembelih. Allah melihat apakah pisau kurban kita hari ini sudah berhasil memberi sifat kepala kita untuk mau mencium kaki wanita yang telah menghibahkan seluruh hidupnya demi anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi, kemudian yaitu sahabat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah untuk berbaik, tapi aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji semangat jihad sahabat tersebut. Kemudian beliau bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka. Bahwa keringat dan pengorbanan kita di medan jihad sekalipun tidak akan dinilai oleh Allah jika fondasi rumah tangga kita hancur karena air mata orang tua. Ini mari kita hadirkan kembali wajah ibu kita masing-masing. Perhatikan helai demi helai rambutnya yang memutih, guratan keriput di bergetar usia. Tangannya dulu begitu perkasa mendekap tubuh kita saat kita menangis ketakutan. Jika ibu kita masih hidup hari ini, maka kurban kita lah dengan berusaha meminta kerelaan dan dari kita ibunya telah tiada, jasadnya telah menyatu dengan tanah di bawah gundukan tanah kuburan. Hari raya ini adalah ruang rindu, tangan hangat yang bisa kita cium. Tidak ada lagi suara lembut yang selalu mengampuni kelalaian kita. Namun ketahuilah, terus pengorbanan untuk menghentikan segala maksiat, menjadi anak yang soleh dan menyisihkan harta untuk bersedekah atas nama ibu adalah akhirat darah kurban spiritual yang akan. Mari kita tutup khutbah pertama ini dengan sebuah kesadaran yang tajam. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sibuk mengejar surga melalui jalur ibadah yang jauh, sementara kunci surga yang nyata di rumah sendiri, yaitu ridho orang tua kita, ridho ibu kita lalaikan. Jangan biarkan Idul Adha ritual menyembelih hewan dan sifat makan daging tanpa ada revolusi akhlak kepada orang tua kita. Mari kita jangan biarkan getaran emosional tentang ibu tadi menguap begitu saja. Begitu kita melangkah keluar dari gerbang masjid ini, kita harus sadar bahwa ibadah kurban adalah simbol dari kerelaan lepas apa yang kita cintai demi sesuatu yang jauh lebih mulia. Jika hari ini kita mampu melepaskan sebagian harta kita kurban, maka kita harus jauh lebih mampu melepaskan ego, gengsi, dan amarah kita di hadapan ibu kita. Tidak ada gunanya kita dianggap sebagai atau pemimpin yang hebat di luar sana jika di dalam rumah kita berubah menjadi sosok anak yang dingin, kikir perhatian, dan bermuka masam kepada ibu yang melahirkan kita. Ingatlah kembali
perkataan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika melihat seorang pria menggendong ibunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Apakah dengan ini aku sudah membalas budi ibuku? Abdullah bin Umar menggelengkan kepala dan menjawab dengan kalimat yang menggetarkan jiwa, belum, bahkan engkau belum membahas. Tarikan nafasnya saat ia bertaruh nyawa melahirkan. Kisah ini harus menjadi pengingat abadi bagi kita semua agar kita tidak pernah merasa sombong dan merasa cukup orang tua kita. Semoga Allah menghancurkan keakuan di dada kita, melembutkan hati kita yang membantu dan menerima bakti kita kepada kedua orang tua kita dan ibu kita sebagai kurban sejati yang diterima di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ala amaliz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah anil qism. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Fa'usikum wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis-salati was-salami 'ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir sahabati ajma'in as-salihin. Allahumma ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى المعتدين إنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah balasan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jika di antara mereka sudah meninggal, jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti bersama-sama di surgamu ya Allah. Ya Allah, di antara orang tua kami saat sekarang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya dalam kesehatan ya Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Allah, dan berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti di sisa usia mereka ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma taqabbal minal hujjaji hajjahum. Allahumma taqabbal
آمنين سالمين غانمين. اللهم تقبل من المضحين أضاحيهم. اللهم تقبل من المضحين أضاحيهم. اللهم تقبل من المضحين أضاحيهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وذكروا واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه